Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, sholihin dan sholihat, hamdan wa syukurillah. Semoga rasa syukur ada terus dalam hati kita, karena berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga pada detik ini kita diberikan maunahnya, diberikan pertolongannya untuk terus menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, sholihin dan sholihat, biasanya pada hari Jumat, Sayyidul Ayyam, kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi, salah satu surat yang di dalamnya ada sebuah kisah penggugah jiwa, sebuah kisah yang Allah abadikan tentang seorang pemuda yang melarikan diri dari kerajaan yang zalim, melarikan diri dari tempat yang buruk untuk menjaga imannya. Allah berfirman fi kitabil munazzal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Dari ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya mengabadikan sebuah pemuda yang meneguhkan imannya, menjaga imannya dari hal-hal yang buruk, dari raja-raja yang zalim. Oleh karenanya Allah mengabadikan kisahnya dalam surat Al-Kahfi. Seorang pemuda yang taat sebenarnya lebih mulia dari seorang tua yang taat. Mengapa demikian? Karena seorang pemuda memiliki godaan yang lebih besar. Salah satu kemuliaan seorang pemuda ada dari sebuah penggalan hadis Nabi yang berbunyi, wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemuliaan bagi seorang pemuda, karena pemuda merupakan estafet dari perjuangan umat Islam. Dari kisah-kisah yang dijelaskan dari Al-Qur'an, ada sebuah kisah tentang Nabi Daud yang masa mudanya penuh dengan perjuangan. Nabi Muhammad penuh dengan perjuangan. Nabi Ismail muda penuh dengan perjuangan. Oleh karenanya kita sebagai pemuda Islam harus memiliki kekuatan untuk berjuang, memberikan kebaikan, agar nantinya umur kita merupakan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang pemuda mendapatkan kemuliaan di hari akhir dengan diberikan naungan. Terdapat dalam penggalan hadis yang berbunyi, wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang istiqomah, yang tumbuh dalam ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin muslimat, sholihin sholihat, pemuda merupakan estafet dari perjuangan umat Islam. Oleh karenanya seorang pemuda harus produktif terhadap mengembangkan potensi kelebihannya untuk perjuangan umat Islam. Karena usia muda itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Puasanya tidak akan bergeser kaki seorang hamba, melainkan dia akan ditanya oleh 4 perkara. Apa yang pertama? Yang pertama salah satunya an umrihi fi ma'afna. Bagaimana dia menghabiskan masa mudanya.
bagaimana menghabiskan masa umur produktifnya, untuk apa ia habiskan. Oleh karenanya, pemuda Islam harus membuat sebuah gerakan, membuat komunitas yang nantinya berdampak positif terhadap perkembangan umat Islam yang akan datang. Kita berdoa semoga pemuda-pemuda Islam khususnya di Palembang menjadikan sebuah gerakan menjadi gerakan yang bermanfaat. Silahkan bagi pemuda Islam terus berjuang mensiarkan agama Islam untuk pemuda yang lain mencintai Al-Quran, mencintai agama Islam, serta mereka menjadi contoh tauladan bagi lingkungannya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.